Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizah Farah Fadila dengan NIM 12022220154. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu aplikasi Booking Studio Musik. Nah, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencari, memesan, dan membayar sewa studio musik secara online melalui smartphone Android. Nah, yang pertama, eh, secara arsitektur, sistem ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada back-end yang dibangun dengan Node.js dan juga MySQL sebagai database-nya. Back-end ini berfungsi sebagai server yang menangani semua logika bisnis dan penyimpanan data. Nah, yang kedua nanti itu ada front-end berupa aplikasi Android yang dibangun dengan Android Studio. Nah, nantinya back-end dan front-end ini akan berkomunikasi dengan, front-end ini akan berkomunikasi dengan back-end melalui API. Nah, di sini kita lihat dulu struktur back-end-nya. Saya mulai dari membuat folder SRC. Nah, dalam folder SRC ini terdapat folder lagi, terdapat config, controllers, middleware, roots, dan juga di sini terdapat file app.js. Di folder ini, di config dan database, di sini saya mengkonfigurasikan koneksi ke database MySQL. Nah, di sini ada MySQL. Untuk menangani status koneksi dan juga ya di sini apakah berhasil terhubung atau tidak gitu. Nah, setelah itu di sini terdapat controllers. Folder control ini merupakan hal yang sangat penting dari backend karena di sini itu terdapat semua logika bisnis aplikasi. Di sini mulai dari out controllers yang mengatur registrasi, login, dan juga autentikasi usernya. Nah, setelah itu di sini ini out controllernya. Di sini terdapat booking controller untuk menangani proses pemesanan studionya. Setelah itu, di sini terdapat payment controller, di mana payment controller ini mengelola simulasi pembayarannya. Nah, setelah itu ada review controller. Review controller ini memproses ulasan dan rating dari user yang sudah pernah melakukan booking studio. Nah, di sini di folder controller yang terakhir ada file studio controller untuk melakukan CRUD data dari si studionya. Nah, untuk keamanan di sini juga terdapat middleware yang terdapat admin middleware dan juga out middleware. Out middleware ini memverifikasi token JWT setiap kali user ini mengakses endpoint yang membutuhkan login. Nah, sementara itu, di sini, di admin middleware-nya akan memastikan hanya admin yang bisa menambah ataupun nantinya mengedit data studio. Untuk ini endpoint API-nya saya buat di folder root. Di sini contohnya ada out root, ada booking, ada payment, review, dan juga tadi studio root. Di mana endpoint API ini akan menghubungkan URL dengan controller yang sesuai. Misalnya tadi di sini ada
API out login yang nantinya akan diarahkan ke out controller dan seterusnya. Nah, setelah itu di backend ini terdapat app.js. App.js ini merupakan file merupakan file entry point utama si backend-nya. Nah, di sini saya melakukan setup server Express dan juga menambahkan middleware course agar bisa nantinya diakses dari Android, menghubungkan ke database, dan terakhir itu menghubungkan semua roots-nya. Nah, setelah backend, kita akan beralih ke front end. Nah, di sini di Android Studio yang pertama di sini ada folder Android manifest.xml. File ini konfigurasi utama yang mendeklarasikan semua aktiviti-aktiviti yang ada serta permission yang dibutuhkan seperti izin akses internet. Nah, di sini. Di sini ada permission internet. Setelah itu ada package Java, di mana dalam package Java ini saya mengorganisir kode-kode menjadi beberapa bagian. Yang pertama, di sini terdapat adapters, API, models, dan juga di sini terdapat utils. Nah, di sini di folder model ini saya membuat kelas-kelas data yang merepresentasikan struktur data dari API. Yaitu di sini terdapat user untuk data pengguna, di sini terdapat user, di sini terdapat studio, di sini terdapat review dan kelas-kelas lainnya yang sesuai dengan nantinya respon dari si backend-nya. Setelah itu di sini terdapat folder package. Di sini terdapat API. Dalam folder API ini saya mengimplementasikan komunikasi dengan si backend-nya. Di sini terdapat API client dan juga API service. API client ini berisi konfigurasi retrofit ataupun library yang digunakan untuk HTTP request-nya. Nah, untuk API service ini mendefinisikan semua endpoint API yang akan kita panggil. Nah, di sini contohnya seperti API out register, out login, ada API studios, dan sebagainya. Nah, setelah itu, di sini juga terdapat beberapa activity seperti booking activity, login activity, main activity. Nah, file-file ini itu berisi tampilan dari aplikasinya.
sesuai dengan nama aplikasinya. Kalau untuk booking activity ini berarti untuk booking, login ini untuk login, payment itu untuk pembayaran dan juga seterusnya. Dan di sini juga di folder utils di sini ada session manager, di mana session manager ini adalah kelas yang sangat penting untuk mengelola sesi login user di perangkat. Terus setelah itu tadi itu ada adapters, di mana adapters ini terdapat 3, yaitu ada booking adapter, review adapter, dan juga studio adapter. Di mana adapter ini berfungsi untuk recycle view yang menampilkan data-data yang ada di list ini. Ada daftar studio, ada review, dan juga ada booking. Nah, setelah itu di sini juga terdapat folder res atau resource. Resource ini merupakan semua resource dari UI-nya. Di sini terdapat ada drawable, ada layout, ada menu, ada values. Nah, si drawable ini berisi icon-icon dan background dalam format XML vektor. Nah, sebagai contoh di sini terdapat icon music, icon payment, dan yang lain-lainnya untuk mendukung UI dari si aplikasinya nanti. Nah, di sini terdapat, setelah itu terdapat layout, di mana layout ini berisi file XML untuk setiap tampilan si activity-nya tadi. Nah, di sini juga terdapat values untuk menyimpan seperti warna dan juga tema untuk konsistensi si desainnya. Oke, mungkin ini yang terakhir ada file build Gradle. Di file ini terdapat konfigurasi, build, dan daftar library yang digunakan. Nah, di sini ada dependensinya. Terdapat retrofit, ada recycler view, material design, dan juga ada glide. Nah, mungkin di sini saya akan melihatkan aplikasinya, mendemokan aplikasinya. Nah, ketika masuk ke aplikasinya nanti akan, jika sudah login, nanti akan masuk ke halaman yang menampilkan daftar-daftar studionya. Nah, jika belum login, kita akan diarahkan ke dalam halaman loginnya terlebih dahulu. Nah, karena di sini tadi saya sudah login, jadi akan menampilkan halaman ini. Di sini terdapat informasi-informasi dari studionya, mulai dari studio A, B, C, dan D. Nah, jika di sini kita klik studio A, nanti akan menampilkan informasi tentang studio A. Di sini ada ratingnya, ada ulasan, ada deskripsinya, dan juga ada harga per jamnya. Nah, mungkin di sini akan coba kita melakukan booking. Tinggal klik booking sekarang, kita juga bisa memilih
tanggal, misal tanggalnya tanggal 7, tanggal 6. Pilih waktu mulainya jam 6, pilih waktu selesainya. Nah, di sini kita klik booking sekarang akan diarahkan ke halaman pembayarannya. Transfer bank, bayar sekarang. Nah, di sini kita bisa melihat histori dari booking yang telah kita booking. Di sini terdapat jamnya tadi ada jam 16 sampai jam 18. Bisa memberi ulasan juga. Setelah itu kita kirim. Nanti di sini tadi ada notifikasi review telah telah memberikan review. Dan nanti ketika kita klik studionya, nanti terdapat informasi ulasan tadi. Oke, karena tadi kita sudah login, kita akan coba fitur register dan juga login. Nah, jika sudah memiliki akun, nanti akan masuk ke halaman login, dan jika belum memiliki akun, nanti bisa daftar. Di sini dengan mengisi nama lengkap, uh, misal di sini Anissa, emailnya anissa@booking.com. Masukkan passwordnya minimal 6. Register masuk, dan kita coba masuk ke akun yang telah dibuat tadi. Nah, setelah login nanti akan menampilkan halaman ini. Karena belum melakukan booking apapun, di sini history bookingnya belum ada.
Dan tadi juga dengan akun yang namanya Farah sudah melakukan ulasan. Nah, di sini juga akan terlihat namanya, bintangnya, dan juga ulasannya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.